berani makan 1 loyang martabak dan GD-nya 100, saya ikut Anda. I follow you. Jejak dan bayanganmu akan saya ikuti. Dengan syarat lo makan dulu 1 martabak. Depan banyak orang. Lo mati bukan tanggungan gue. Tulis di baterai dulu. Atau lo berani makan donat Jeko 1 kotak. Dan lo jamin bahwa gula darah lo di bawah 100. Oke, it's fine. Anda membuktikan diri Anda sembuh. Prediabetes pun tidak bisa. Kami punya tim. Kami punya tim yang berdedikasi gitu. Berdedikasi to fight against diabetes. Kita fight, kita berperang terhadap diabetes. Sorry, I'm to become a Cukup saya. Tidak anak-anak kita, tidak generasi muda kita. Tidak 20 juta orang anak Indonesia seperti ini, kayak gini. Catatan ini hanya untuk saya, in vivo untuk saya. Jangan sampai terjadi sama orang lain. This is only me. Oke, salam kemerdekaan di Jurnal Hendra. Hari ini saya agak merdeka gitu ya. Walaupun lagi agak hipo ya. Ini kondisinya lagi hipo. Hipo itu apa ya? Saya lagi olahraga ngobrol nih. Buat orang diabetes penting nih olahraga ngobrol kayak gini. Karena membakar kalori dengan menggunakan otak sebagai alat olahraganya gitu ya. Dengan detak jantung tambah dikit karena agak deg-degan gitu hipo nih. Oke, kita lanjutkan. Kita cerita ngalor ngidul, utara selatan, barat timur gitu. Atas bawah, kiri kanan, panjang lebar kali tinggi gitu. Apa yang akan saya ceritakan itu sebenarnya nanti akan, bukan sebenarnya, sedang dalam proses, karena meskipun sakit ya, meskipun sehat, kerja dan karya itu tidak harus ditinggalkan. Saya menyarankan semua orang, mau itu kawan-kawan yang cancer, kawan-kawan yang in deadly conditions ya, menderita lupus, autoimun, penyakit-penyakit yang terminalis, terus bekerja dan berkarya. Sebaik mungkin, bukan untuk siapa-siapa. The only best way for us untuk bisa bekerja. Hari ini saya bisa take YouTube, saya bisa take video ini. God send me friends. Tuhan mengirimkan saya sahabat-sahabat terdekat. Sepanjang kita punya sahabat, sepanjang kita punya teman, sepanjang kita mau berupaya, walaupun cuma sekedar upload Facebook, Instagram, main di Twitter, tapi kita berusaha sangat agile gitu ya. Kalau pesawat udah keplek-keplek, udah nggak punya buntut, mesinnya mati sebelah, dia tetap harus fly. Dia harus tetap kerja dan berkarya meskipun bukan WFH lagi. Kalau work from home iya, tapi ini work from heaven. Kita bekerja di langit. Atau kita bekerja untuk Kaisar Langit, kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja untuk sesuatu yang ini yang saya namakan idealis. Deus adieu fami. Tuhan menemukan saya. Mungkin itu satu karya saya setelah karya A, B, C, D, E, F, G. Saya sampai pada karya yang terakhir, Deus adieu fami. Kalau bahasa ilmiah, apa namanya? Sorry sih, mata saya agak kabur, ini umum ya. Saya hipo ya. Mata saya agak susah fokus kiri kanan, maafkan saya. Jadi saya agak nyari-nyari fokus. Oke, kita kembali. Jadi ada 2 cara kita untuk mempelajari hal kalau dalam soalan medis, bahasanya itu in vitro dan in vivo. In vitro artinya mempelajari dalam tabung, in vivo mempelajari pada benda hidup. Dalam hal ini saya mempelajari diabetes itu in vivo dengan menggunakan mulai dari ujung jempol sampai yang nggak ada rambut ini sebagai laboratoriumnya. Oke, this is the living laboratory buat saya. Saya tidak akan menggunakan pengalaman empiris orang lain, saya tidak akan menggunakan pendapat orang lain, tapi how I feel, apa yang saya rasa, apa yang saya alami. Susah, senang, duka, derita, bahagia, segala macam romantika, epik, elegi, tragedi, himne, ode yang terjadi pada tubuh saya itu saya rekam. Mungkin tidak dengan cara advance way ya, tidak dengan menggunakan komputer karena mata kayak gini pakai komputer ya setengah mati gitu ya.
saya menggunakan catatan Oposojo. Ini mungkin penderita diabetes di daerah 3T bisa pakai ini, karena ini nggak beli di warung sama bolpen gitu ya. Kita nggak butuh komputer, kita nggak butuh advanced technology, kita butuh ini tapi tetap butuh itu gitu ya. Catatan Oposojo ini gitu. Rekaman ini, dan kita lihat tulisan-tulisan ini. Kalau saya lagi kacau ya kayak gini tulisannya, lagi galau, saya bisa lihat dari tulisan saya ini dalam situasi saya tegang nih, jadi semua dicatat. Wah, nggak karu-karuan nih catatannya. Ketika saya tenang, catatan saya bentuknya kayak gini. Ini saya jadi kenal nih, oh ini episode saya tenang, oh ini episode saya bergejolak, nah ini episode saya ngeblank. Saya sengaja nih, bukan sengaja kosong, tapi saya ngeblank, hipo saya, nggak ada yang bisa dicatat. Ini tenang, pada malam hari mulai terjadi episode tantrumnya gitu. Sepanjang siang tenang, ini juga tenang. Nah ini episode yang penuh dengan derita dan sengsara, corak comoret, resah dan derita. Jadi tulisan yang ada di sini menggambarkan kondisi emosi saya dan kondisi yang hari-hari yang penuh dengan dialektika, mungkin yang dilipat-lipat. Nah ini mencirikan saya lipat karena saya anggap data ini tidak valid. Karena pada saat ini dicatat, saya dalam keadaan yang tidak wajar. Kewarasan saya perlu dipertanyakan. My insanity can be questioned. Nah ini adalah hari-hari super derita. Lihat tulisannya, tegas, penuh dengan ketegasan, penuh dengan tanda-tanda. Anda bisa bedakan sama yang lebih teratur ya. Oke. Kalau peneliti yang lain punya komputer, peneliti yang lain punya sesuatu yang hebat, saya punyanya cuma ini. Saya menyebutkan catatan Oposojo. Kebetulan buku ini saya temukan di dapur. Nggak beli nih, gitu. Kebetulan ada di dapur, entah buku siapa, itu saya pakai. Dan saya ada lagi mempersiapkan buku yang lebih teratur dari ini, tapi saya tidak akan merubah gaya seperti ini karena tulisan ini semua adalah juga penanda ya. This is the sign of my emotion, the history of my tantrum, sejarah keresahan, sejarah optimisme, sejarah panjang diri saya. Nah mungkin ke depan kita akan tuangkan itu pada nanti ke depan ya. Sekarang sudah halaman berapa? Sudah sekitar halaman 80. Dan tiap malam saya terus melakukan penulisan itu, terus direvisi. Berharap pada akhir bulan ini nanti saya bisa terbitkan dalam bentuk yang termudah, tapi tidak PDF ya, supaya gimana gitu. Sebagian bentuk digitalnya ini YouTube. Nanti bentuknya mungkin fotokopian yang sederhana. Di sana mungkin ada beberapa katakan dalam bahasa yang sangat sederhana, permohonan kepada para teman, sahabat, pemerhati, para penonton, audiens dari jurnal ini, bahwa kami punya tim. Kami punya tim yang berdedikasi gitu. Berdedikasi to fight against diabetes. Kita berperang terhadap diabetes. Sorry, I'm to become emotional. Cukup saya. Tidak anak-anak kita, tidak generasi muda kita. Tidak 20 juta orang anak Indonesia seperti ini, kayak gini. Catatan ini hanya untuk saya, in vivo untuk saya. Jangan sampai terjadi sama orang lain. This is only me. Kita tuangkan itu pada satu hal yang mudah dimengerti, tapi gak gampang juga menuangkan hal ini menjadi satu tulisan yang populis ya. Karena ada unsur-unsur ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan. Paling tidak walaupun itu bahasanya ngalor ngidul. Susunan babnya sudah saya susun, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5.
sesederhana mungkin, tapi tulisan itu akan selalu di-adjust untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, sekarang ini progresnya sudah sampai di bab 2 dan 3. Bab 3 itu salah satu yang menarik adalah problematika 12 jam. Misalnya contohnya saya bercerita kenapa makanan di negara kita manis, karena negara kita 12 jam. Matahari 12 jam. Apapun yang tumbuh di Indonesia itu pasti tinggi karbohidrat, tinggi gulanya. Materinya 12 jam, beda sama negara barat, utara dan selatan. Musim dingin matahari berapa jam. Jadi mencari makanan aman di Indonesia dalam pengertian itu sangat sukar ya. Umbi di Indonesia itu padat banget sama karbo. Batang di Indonesia ini manis. Sagu saja, pohon rumbia itu tengahnya itu adalah apa? Karbo. Bahkan sayur Indonesia, bayam Indonesia itu beda sama bayam bule sana. Bayam kita ada karbonya, ada gulanya. Anda masak sayur bayam pakai ketemu kunci, Anda cicip. Itu very sweet, manis. Kalau Anda pergi ke luar negeri makan kimchi asem. Kalau kol Indonesia, kolnya Puncak, kolnya Lembang, kolnya Boyolali, kolnya mana ya, Brastagi, kolnya Makassar, kolnya mana gitu. Manis. Kalau singkongnya Papua apalagi jangan dilawan. Singkong Papua itu gedenya segini rasanya wah luar biasa, lebih indah daripada butter cookies gitu ya. Tantangan 12 aja ini saya jelasin cuma di 2 lembar. Tapi saya pingin expand nanti nggak nyampe. Ada lagi tantangan-tantangan lain adalah akhirnya mau tidak mau karena situasi dan kondisi kita akhirnya mengadaptasi makanan-makanan yang bukan kita, karena contohnya yang ngetop sekarang porang ya. Ternyata tanaman porang atau umbi Garut itu adalah tanaman yang tumbuh di tempat yang tanahnya miskin dan di bawah pohon yang rindang. Sehingga dia nggak nyerap matahari dan nggak punya gizi. Gitu. Karbohidratnya rendah, wajar. Gitu. Membandingkan porang dengan singkong tentu akan jauh. Gitu. Yang satu di subur, satu tempat tanah miskin, satu di bawah pohon rindang, satu di tanah terbuka. Yang mana karbohidratnya lebih gede? Ya jelas yang ini. Gitu. Nah, porang sekarang nyetop gitu dengan macam-macam namanya, shiratake rice, kemudian apa lagi? Nasi porang, beras porang, kemudian apa lagi lupa saya. Itu banyak banget merek-merek baru. Kemudian ya macam-macam dan whatever. Kemudian bagaimana pengetahuan kita tentang nasi itu sangat terbatas. Saya mempelajari nasi 3 hari 3 malam. Saya ke Kebumen dalam keadaan sakit, naik bis saya ke Kebumen, ketemu sama Sofyan, beliau adalah petani di Kebumen, lupa saya nama desanya, tapi nggak ada dokumentasinya karena saya terbata-bata naik bis gitu kan. Untuk bertanya apa bedanya sih nasi merah dengan nasi putih gitu. Kenapa diabetes pakai nasi merah, apa sih alasannya nasi merah, siapa sih nasi merah itu, bagaimana nasi merah itu, saya belajar banget dari Mas Sofyan. Kemudian saya pergi ke yang dekat-dekat ya, Lebak, Bogor, Sukabumi. Kemarin Mas Wahid kemari, dia lagi janji membawakan saya beras yang ditanam di tanah tinggi. Yang dengan harapan saya bahwa beras-beras yang premium ini bisa menjadi harapan hidup bagi diabetes di Indonesia. Dan kemarin ada teman-teman yang ternyata pengepul beras merah. Gitu ya. Itu ada satu bab tersendiri membahas tentang dilema nasi merah. Kemudian ada bab lain yang bercerita tentang si kembar, fenomena si kembar. Di mana ada Hendra, ada bayangan Hendra. Ketika ada matahari. Itulah hukum alam. Di mana ada glukos, pasti ada kembarannya fruktos. Di mana ada rasa manis, dua benda ini tak terpisahkan. Ketika dia bersatu, tidak problem. Ketika glukos dan fruktos masih bersatu dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, dalam sebuah buah semangka, dalam sebuah buah melon, dalam manis ubi, there is no problem. Tapi begitu kedua disakarit ini bercerai, terpisah dan terpecah, the problems begin. Masalah itu, hari kejadian luar biasa itu mulai menghantui. Si glukosa susah dikendalikan oleh pankreas, si fruktosa susah dikendalikan liver. Fruktosa menghasilkan fatty liver,
lever berlemak yang ujungnya sirosis, ujungnya kanker. Si glukosa itu menghasilkan masalah apa? Menghasilkan masalah buat pankreas. Di mana ada rasa manis, tidak mungkin terpisahkan dua disakarit ini. Namanya problemasi kembar. Nanti kita cerita gitu. Selama kita hidup di bumi tercinta ini, mau di bumi Indonesia, mau di bumi Uncle Sam, mau di buminya siapa lagi, Uncle Ho, mau di buminya Amiterasu Omikami, mau di buminya Kaisar Huang Ho. Selama kita di bumi, kita adalah makhluk karbon. Selama kita makhluk karbon, the twins, the very powerful twins ini akan menyertai kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi dua benda ini? Dan kemudian di problema lain yang mungkin susah dijelaskan gitu. Kemudian dialektika lain yang umum terjadi gitu. Pertentangan yang terjadi di kalangan para diabetisi ada kontroversi nanti itu di bab terakhir. Kita bicara konsep remisi dan segala macam. Tapi kita sementara waktu sampai pada bab budaya pangan, kemudian fenomena-fenomena yang berlangsung di negara kita, apa yang terjadi di negeri kita, kondisi kita ya. Ini banyak kejadian para diabetisi beralih ke menu bule. Ada pakai potongan keju, cheddar, mozzarella, edam untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. Kemudian udah mulai pakai sayur-sayuran bule gitu. Kale, apalagi merek-merek apa jenis-jenis tanaman-tanaman yang nggak umum. Pumpkin, mulai gunain labu parang, Halloween, mulai menggunakan mackerel, mulai menggunakan inah dan inuh. Lupa ada tahu, ada tempe, lupa ada kacang merah, lupa ada cincau. Tapi cincau aja impor ya, impor Junggian itu asalnya dari sana. Kita lupa, kita punya konsideran yang kita punya. Saya menganggap itu konspirasi ya. Bahwa kita sedang diserbu nih oleh gastronomi yang sengaja bukan sengaja, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Akhirnya lidah kita dirubah sehingga ujungnya kita akan mengkonsumsi makanan-makanan itu dengan harga mahal. Saya kasih tahu, satu saset benda itu untuk makan satu piringnya orang diabetes itu harganya antara 5.000 sampai 15.000. Apa nggak gila kan itu? Masa iya untuk nasi kita harus ngeluarin duit 15.000? Masa iya kita harus nyari kacang lentil, kacang Arab, almond, ini kan konyol gitu. Nyamikanya kacang kita nggak aman karena kacang tropis. Akhirnya pilihannya almond. Kacang hijau kita nggak aman karena manis. Akhirnya pilih lentil, kacang Arab. Sampai ke ikan karena ikan kita di tropis yang nggak ada minyaknya kecuali ikan patin gitu. Akhirnya mencari salmon, mencari mackerel, yang semuanya impor. Dan karena kondisi tertentu akhirnya ayam kita nggak laku, ayam negeri kita dianggap sampah. Orang nyari turkey, ayam kalkun, ostrich. Itu terjadi tuh. Lingkaran setan ini terjadi nih gitu. Dan mulai menggejala gitu. Bukan gejala lagi, bukan kalau gejalanya gejala. Fenomena, tapi itu sudah menjadi bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya pangan diabetes itu budaya impor. Ini luar biasa ancaman kedaulatan negara loh. Ancaman kedaulatan regional. Gitu. Nanti kita akan ngimpor cheddar cheese luar biasa gedenya karena nggak ada pilihan mau pakai apa? Susu. Anda beli ke minimarket, tidak satu pun susu kita aman. Anda besok ke minimarket, lihat ingredientnya susu. Ada susu yang susunya itu cuma 5%. Itu sebabnya susu kental manis tidak boleh disebut susu kental manis. Kental manis. Bukan susu kental manis. Kental manis. Lama-lama kita dijajah nih. Minuman perisai susu ditambahin gula. Itu kan konyol gitu. Karena dikasih alternatif yang jelek, akhirnya nggak bisa bingkai. Harus beli cheddar cheese, mozzarella, edam, gouda, Swiss camembert, dan segala macam. Yang tadinya tempe tahu berubah jadi kija, keju, koju. Gitu. Yang tadinya beras kampung berubah menjadi beras porang. Beras basmati. Beras hitam
Oryza calcolea, Oryza nifera. Jagungnya juga berubah. Orang Indonesia udah mulai makan oatmeal, udah mulai makan gandum kasar, roti-rotinya sudah pakai gandum kasar, roti putih mulai ditinggalkan. Ujungnya, apa sih ujungnya? Impor. Udah makanan impor, obat impor, dokter impor, apalagi nggak impor. Akhirnya kita terjebak pada lingkaran setan yang lebih gede. Ditambah konspirasi-konspirasi yang goblok gitu. Yang menurut saya konspirasi gitu. Contohnya misalnya, oke lah kita cerita pada episode langsung saja. Definisi remisi adalah mereka yang dianggap bisa bebas dari obat selama lebih dari 6 bulan, dianggap dalam tanda petik sembuh dari diabetes. Kalau dipikirin ya, oke, ada beberapa fakta yang benar. Tapi menurut saya, itu kan lepas tangan negara. Ya kan lo udah gak butuh obat, ngapain gue ngurusin lo? Tata kelola mandiri aja, negara lepas tangan. Lo mau mati mau hidup itu urusan lo. Kan gak gitu. Definisi itu bukan kesembuhan. Remisi itu adalah lepas tangannya, tanggung jawab. Jadi ketika Anda remisi, asuransi gak laku. Gak berlaku, orang gak bisa diklaim. Klaim asuransi kan apa? Ada obat dan rumah sakitnya. Kalau ada apa-apa ketika Anda tanpa obat dan tanpa pengawasan dokter, bisa diklaim? Enggak dong. BPJS ada klausul itu. Begitu lo mati atau Anda mati karena Anda nggak ke rumah sakit, karena nggak diabetes, bisa diklaim? Nggak bisa. Dan itu yang dipersoalkan oleh banyak orang, yang jadi dilematisnya itu. Itu kenapa American Diabetic Association itu ngelut setengah mati dengan semua orang untuk mendalami dulu dimensi tentang apa namanya, yang tadi saya remisi dalam sisi yang lebih gede. Sehingga saya kembali kepada definisi yang awal. Meskipun itu sangat menyakitkan hati saya, tapi whatever itu, yaitu gitu. Bahwa diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan remisi bukan kesembuhan. Sementara masyarakat kita diracuni dengan pengertian yang menurut saya salah kaprah. Remisi adalah cure. Remisi adalah kesembuhan. Dan pada gila-gilaan mengejar kesembuhan. Yang ujungnya di sana kita tidak ketahui apa. Gitu. Kita nggak tahu ini apa. Gitu. Nah ini yang perlu yang menurut saya menjadi pemikiran kita ke depan. Itu cerita buku itu. Yang saya harapkan bahwa buku ini, yang kesulitan saya yang paling pokok ada membuat buku ini bisa dimengerti di semua level, mulai tingkatan SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Bonbon. Sangat sulit mentransformasi buku ini untuk dimengerti banyak orang. Dan saya juga sangat sulit karena pemahaman dari kawan-kawan DM sendiri, di antara kita sendiri juga ada pro dan kontra yang lumayan kerasnya. Bahkan hari ini ada di satu komunitas ada yang lagi jor-joran membuktikan bahwa remisi itu ada dengan nekat makan pisang. Jam ini loh ya, di status Facebooknya. Pada saat di take, dia sedang makan pisang Ambon satu sisir. Untuk membuktikan bahwa dia remisi. Saya tidak perlu nyebut orangnya. Tapi catatan digital itu nyatet. Dengan harapan bahwa nanti dibuktikan sekitar habis maghrib, dia akan punya gula darah di bawah 100. Jika itu terbukti, maka remisi terbukti. Tapi berkali-kali membuktikan itu nggak ada yang berani. Saya bilang kalau lu betul sembuh, Anda betul sembuh, berani makan satu loyang martabak, dan GD-nya 100, saya ikut Anda. I follow you. Jejak dan bayanganmu akan saya ikuti. Dengan syarat lo makan dulu satu martabak. Depan banyak orang. Lo mati bukan tanggungan gue. Tulis di baterai dulu. Atau lo berani makan donat Jeko satu kotak. Dan lo jamin bahwa gula darah lo di bawah 100. Oke. It's fine. Anda membuktikan diri Anda sembuh. Prediabetes pun tidak bisa. Sampai muncrat udah. Orang prediabetes nggak bisa. Teman saya Indi Sujawe sekarang dia sempat 300 nggak bisa. Teman saya Dwi nggak bisa. Jangankan makan donat. Makan risol aja 2 aja bisa 100, bisa 200. Di mana? Di mana logika rasionya? Ya bisa gula darahnya itu. Ada teknologi yang namanya metafiber.
Sebelum makan minum dulu segelas Metafiber. Dikocok dulu di gelasnya, Psyllium Husk, namanya Psyllium Husk ya. Kocok, diminum. Di perut jadi gel. Baru saya makan risol. Makan biskuit, sepanjang dia di perut ditutupin gelnya. Artinya apa? Lu makan selotip. Yang Anda minum itu selasi, plastik. Bentuknya gel. Apa yang diserap? Ya nggak ada orang dilapisin sama lapisan itu gimana diserap usus. Kalau glukosa aja nggak lewat, yang mana yang lain bisa lewat. Itu sebabnya pada panik. Kalau Anda mengkonsumsi ini, harus ada pengimbangnya. Untuk mencukupi nutrisinya. Muncul produk nomor 2. Setelah produk gelnya, Anda harus sarapan dengan produk sarapannya. Kenapa? Kurang gizinya. Nah, produk sarapannya lemaknya tinggi. Terpaksa dibuat produk ketiga untuk pengambilan lemak. Akhirnya beli 3 bungkus. Sarapan belanja, mau makan enak belanja, makan enak nggak ada gizi, selesai makan sakit. Tiap hari ngeluarin duit sekian-sekian. Loh kalau saya suruh begitu gimana caranya? Saya muter otak gimana nasib teman-teman kita, nasib saya dan teman-teman kita yang dalam kondisi kekurangan. Kalau harus begitu gimana? Ada yang bilang, bisa kok kita menciptakan teknologi itu dengan sangat murah, dengan teknologi pati resisten. Oke, bisa. Tapi standarisasinya nggak ada. Nanti kalau ngaco ngolahnya, aduh, konsekuensinya bisa kemana-mana. Ya, saya nggak mau tanggung jawab. Kalau ada yang salah, mati tanggung jawab. Ntar dulu. Buat saya ntar dulu. Harus ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban etik. Pertanggungjawab moral dan pertanggungjawaban etika. Kalau saya ngajarin orang tentang suatu, kalau saya bicara tentang suatu bahwa itu sebuah kebenaran, tapi saya sendiri tidak konsisten dengan itu, atau jalan itu tidak saya jalani, ya sama aja bohong dong. Ya, inilah yang akan jadi keramaian nanti kalau buku itu ada. Tapi keramaian itu bagi saya sebuah keindahan. Pro dan kontra mungkin luar biasa. Ada yang tersinggung, ada yang senang, ada yang suka, ada yang tegang, ada yang ketawa, ada yang ini, oke lah. Tapi anyway, di dunia digital, diabetes disikapi dengan opportunity, kesempatan bisnis. Ini yang namanya obat glukometer ini lakunya, Anda buka di Shopee, Anda buka di Lazada, Anda buka di Tokopedia, ini bukan main pesenannya. Lakunya luar biasa ini. Apalagi strip. Strip ini bentuknya kayak gini nih. Tahu Anda berapa 2 biji ini? 95.000, 80.000. Ini cuma 25 strip. 1 bulan tuh 30 hari. Anda ngambil tiap hari 4 strip. Berapa harganya untuk ini? Ini saya bukan nunjukin merek, tapi ini yang paling ekonomis, bukan iklan ya. Berharap iklan sih gitu. Ini yang paling ekonomis. Kalau pakai merek yang itu, modar saya. 25, 95.000, ada yang 100.000. Nggak sanggup saya bayarnya. Ini opportunity bisnis buat bisnismen. Besok berhenti buka bengkel, jualan ini, gue jamin kaya. Mengadakan riset obat-obatan diabetes dan mulai ngimpor makanan-makanan pro diabetes yang memang didesain untuk itu. Pasarnya gede loh, opportunity-nya besar. Tapi tanggung jawab etiologi dan tanggung jawab etikanya saya nggak tahu. Saya serahkan kepada pilihan dan saya serahkan kepada bagaimana conscious-nya. Ini yang akan terjadi dengan potensi diabetes yang sangat besar pada anak-anak muda kita. Oke, barusan anak saya pulang kerja, namanya Josephine Zarawani Hendra. Di kantor dia ada 4 orang pegawai kantor. Ini kejadian betul, bukan cerita bohong, bukan fiksi ya. True story. Kantornya itu memasarkan sewa penyewaan propertis. Jadi kerjanya duduk aja. Di kantor tuh ada loker isinya mie, bolu, kerjanya jam sampai malam gitu. Satu ketika ada temennya beli ginian. Nah, terjadilah hura-hura itu, hiruk pikuk. Iseng makan roti, ceklek, cetik, periksa glukometer. Tahu berapa? Gula darah sewaktunya ada yang 180, ada yang 200. Begitu dia cerita, saya jewer kupingnya. Bukan nggak boleh yo.
Saya tanya, sebulan kamu beli skincare berapa kali? Sekian kali. Berapa harga? Berapa rupiah? Sekian aja. Kamu jerawatan, obat kamu apa aja? A, B, C, D, E, F, G, H, ya, sampai Z, double A, double K, kayak plat mobil. Kemudian apa lagi? Kulit kamu kering nggak? Kering kayak gurun Sahara. Kamu sembelit nggak? Iya sembelit, susah berak. Apa lagi? Rambut kamu rontok nggak? Iya sering rontok. Ini sampo khusus nih. Saya nyender, lemas saya. Ngucap. Nah, berhubung secara tradisi ya ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu the hallmark. Hallmark itu tanda-tanda diabetes, itu pradiabetes tuh. Rambut rontok, kulit kering, pakai skincare, gigi bermasalah, sariawan terus. Kenapa? Hari ke hari mungkin gula darahnya 160 manteng nggak turun-turun tuh, belum turun udah makan lagi. Jadi perubahan-perubahan itu signifikan terjadi ya. Rambut tidak rontok, gigi tidak sering sariawan, tidak usah pakai pelembab. Itu membuktikan memang apa ya? Ada hal-hal yang memang sangat keliru gitu. Akhirnya saya nulis surat buat bosnya, hari ini kantor jangan ada loker. Baik, barangkali tadi kita sudah dapat ilustrasi sedikit anak saya dan kondisi-kondisi itulah gitu ya. Next, kita akan lebih fokus ini detail pada beberapa bab secara beberapa ulasan secara sistematis. Sesistematis mungkin yang kita bisa lakukan. Ikuti terus jurnal ini secara sekuensial ya. Nggak lompat-lompat kalau bisa. Berurutan kita akan juga berusaha, mudah-mudahan doakan saya tetap bisa sehat, saya tetap bisa bertenaga, tidak hipo, tidak ada gangguan pada mata, retinopati saya juga tidak bermasalah. Neuropati juga bisa terkendali sehingga saya terus bisa cocot kencono di ruang jurnal Hendra ini gitu. Oke. Kira-kira demikian. Stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan, bahagia dan sejahtera untuk semua kawan. Dukung kami di Audio Fami di jurnal Hendra. Please subscribe, like, dan tolong maki-makinya di komen jika ada yang keliru dan salah. Saya menunggu makiannya. Makian dan kritik itu adalah urat nadi kehidupan jurnal ini ke depan. Kira-kira demikian kawan-kawan. Salam, sampai jumpa.